Halo teman-teman, selamat malam. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing tutorial cara optimasi Instagram untuk jualan online. Karena Instagram ini sudah menjadi alat yang wajib dan sudah tren ya di antara online shop, dan juga kalau misal teman-teman masih punya produk yang offline, itu bisa juga untuk dijual di Instagram. Apalagi di masa pandemi yang seperti ini, sangat sulit sekali kalau misal kita tidak menggunakan sosial media termasuk Instagram ya. Oke teman-teman yang sekarang sudah bergabung, terima kasih. Ada Bang Koni Gaming Official, halo juga. Bang, ini teman-teman yang masih ingin mendengarkan dan juga tahu bagaimana cara untuk optimasi Instagram, termasuk dari riset hashtag, kemudian post yang viral itu yang seperti apa, kemudian cara menambah follower itu seperti apa, ya. Suaranya nggak kedengeran ya? Sebentar. Halo, tes. Apakah sudah kedengeran, Mas? Halo? Halo? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di malam ini, akan saya share tutorial cara optimasi Instagram untuk jualan online, karena ini sangat penting sekali kalau misal teman-teman ingin jualan barang apapun di sosial media atau di online. Karena Instagram itu sudah sangat tren dan penggunanya sudah jutaan. Dan kalau misal kita ketinggalan, tidak optimasi Instagram kita, maka nanti juga kita akan ketinggalan, tidak mengerti bagaimana cara jualan online, terus kemudian tidak mengerti gimana rasanya kalau misal barang itu laku keras via online. Dan pada malam ini saya akan membahas bagaimana cara riset hashtag, kemudian bagaimana caranya mencari post yang berpotensi viral, kemudian cara menambah follower juga dengan tools yang saya gunakan. Oke? Nanti untuk pertanyaan silakan saja untuk disampaikan di akhir acara ya. Oke. Teman-teman, saya mulai saja. Bagaimana cara optimasi Instagram untuk jualan online? Nah, di sini teman-teman, saya sudah di sini ada akun saya. Akun saya ini sudah saya optimasi selama 3 tahun dan sekarang followernya lumayan, jadi 17.000 ya. Dari 3 tahun itu saya sudah optimasi, mulai dari riset hashtag, kemudian post yang viral seperti apa, dan bagaimana caranya untuk menambah follower. Nah, ini teman-teman, enaknya kalau misalnya follower kita banyak, ya, jadi kita ada kesempatan untuk memberikan impresi yang lebih luas lagi. Jadi kalau misal kita mau promo, terus kemudian follower kita cuma misal nggak nyampe 1000, itu nanti Instagram hanya memberikan impresi itu hanya 10% dari follower kita. Jadi kalau misal followernya nggak nyampe 1000, misal 900, kalau misal kita post konten, itu nggak nyampe 10%, sekitar 5% ya. 5% dari follower kita yang akan lihat post kita. Jadi kalau misal 900 kita post konten, ya paling yang lihat cuma sekitar 90 atau 50 orang dari follower kita. Jadi kalau misal kita followernya cuma 1000, ya sangat minim sekali. Misal sekarang follower kita 10.000, berarti Instagram akan memberikan impresi itu kepada sekitar kalau misal 10%-nya itu 1000 orang dari follower kita. Dan itu maksimal. Biasanya antara 5%, jadi ya sekitar 500 sampai 1000 orang. Itu sangat minim sekali. Makanya follower ini itu sangat penting. Dan
Banyak yang nggak tahu gimana cara menambah follower dengan organik tentunya, bukan dengan membeli follower. Kalau membeli follower, teman-teman hanya membeli follower yang pasif dan itu percuma. Seakan-akan kita itu punya anggota, tapi anggotanya itu nggak ngapa-ngapain. Mereka hanya patung gitu ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, mereka bukan manusia. Itu hanya patung, itu hanya robot. Dan nggak bisa nge-like, kemudian nggak bisa beli produk kita. Dan ini pentingnya juga kalau misal kita pakai organik, kita bisa mengira-ngira kira-kira apa yang disukai oleh konsumen kita. Tapi kalau misal robot, ya mereka hanya robot, mereka nggak bisa uh, kita nggak bisa survei apa kemauan mereka. Kita nggak bisa diskusi, kita nggak bisa bercakap-cakap dengan mereka. Untuk itu, pada malam ini saya akan menggunakan satu tools yang itu sangat berguna sekali, yaitu Viral. Kalau misal teman-teman mau nyoba, linknya ada di bawah ya. Jadi di tools ini itu uh, ada beberapa elemen atau tools yang sangat berguna sekali untuk menambah follower. Bisa juga untuk riset hashtag. Bisa juga untuk riset konten. Jadi konten yang seperti apa yang kemungkinan akan disukai oleh orang-orang. Oke. Ini saya cek dulu ya. Oke, di sini kita coba. Nah, sekarang coba nih. Pertama, kalau misal saya ingin optimasi Instagram, yang paling pertama yang bisa saya lakukan adalah riset konten. Ya, riset konten. Kalau misal teman-teman sekarang jualan kuliner gitu ya. Jualan kuliner berarti anggaplah ini di Bandung. Ini saya coba cari konten kuliner Bandung gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini ada akun yang muncul di sini, tapi saya akan memilih kuliner Bandung di hashtagnya. Ini saya klik ya. Nah, ini kuliner Bandung. Ada sekitar 5 juta. 5 juta kiriman. Banyak sekali. Nah, ini kita riset dulu. Karena dari 5 juta itu hanya beberapa saja yang viral atau beberapa saja yang post yang bagus. Istilahnya kalau misal kita lihat tidak semuanya bagus. Nah, ini kalau misal kita lihat yang ini ya. Kuliner Bandung ada 5 juta kiriman. Ini kalau tampilannya di Instagram itu sama seperti ini. Jadi postingan terpopuler ya, kemudian ada yang terbaru. Nah, masalahnya kalau misal kita hanya mengandalkan dari Instagram, tampilannya hanya seperti ini. Jadi postingan terpopuler ya itu hanya berapa ini? Ini hanya 7, terus kemudian yang terbaru ya banyak ya. Kita nggak bisa tahu mana yang bagus, mana yang populer, yang kira-kira yang berpotensi untuk kita ikuti atau kita contoh posting yang seperti apa untuk akun kita. Nah, di sini gunanya Viral, kita punya insight. Nah, di sini ada insight, teman-teman. Insight ini nanti akan membedah lebih jauh apa yang terjadi di Instagram. Jadi posting-posting yang masuk itu kita punya insight yang lebih lengkap, yang lebih dalam. Nah, itu menggunakan Viral ini ya. Viral. Ini harus dengan Google Chrome. Jadi kita langsung aja ya lihat insight-nya. Kita coba dari kuliner Bandung. Oke, teman-teman. Ini nanti akan loading ya. Jadi sekitaran ada, kalau misal 5 juta posting, pasti insight-nya akan lebih lama loadingnya. Karena Viral itu menggunakan mesin ya. Jadi mereka mencoba untuk merayap dulu untuk memberikan insight yang lengkap pada kita. Oke. Sekarang kita coba show result. Tapi kalau nanti di prakteknya, ini tunggu sampai berhenti ya teman-teman. Tunggu sampai berhenti. Jadi collecting data itu sampai berhenti. Kalau misal nggak sampai berhenti, berarti itu masih belum lengkap. Ini kita coba untuk mempercepat waktu saja. Jadi collecting sampai 300, kita langsung stop ya. Kita langsung show result.
Sembari itu saya coba menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Halo, selamat malam semuanya. Oke, ini sudah mengumpulkan 350 post. Kita langsung saja show result. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat dari sini ada 350 post yang ditengarai menjadi post yang berpotensi viral. Nah, ini seperti ini nih. Ada bakso legend di Pasar Baru. Ini ada like-nya 4.000. Terus kemudian komennya, engagementnya bagus ya. Jadi 27. Kemudian juga ini ada martabak paling sadis di Bandung. Ini like-nya 4.000. Terus kemudian komennya 62. Ini berarti sangat bagus. Ini juga komennya 107. Nah, ini teman-teman. Posting-posting yang muncul di sini, di Insight Viral ini, itu berpotensi viral. Jadi kalau misal teman-teman mau repost atau membuat post yang mirip dengan ini, kemungkinan nanti akan sama. Jadi kemungkinan nanti akan naik juga karena kita lihat ya, orang Indonesia itu biasanya mereka itu sukanya ikut-ikutan. Jadi kalau misal lagi rame apa, mereka ikut ke sana. Misal lagi rame yang di timur, ikut ke timur. Nah, orang Indonesia seperti itu. Nah, itulah uniknya kalau misal di Instagram, orang kalau misal like-nya udah banyak, itu udah pasti rame. Jadi orang ikut-ikutan komen. Nah, ini komennya 107. Semakin banyak komennya, mereka semakin ikut-ikutan. Untuk itu, kalau teman-teman ingin menggunakan Instagram yang untuk membuat konten yang viral, contoh ini dulu. Ya, contoh ini dulu. Jadi beberapa konten yang viral ini dipost seperti ini persis, nggak apa-apa. Jadi kalau misal teman-teman ingin menggunakan foto, ya menggunakan foto produknya samakan. Angle-nya seperti apa, terus kemudian beberapa elemen yang di sampingnya juga seperti apa nih, ada taplak seperti apa. Kemudian cara kalau misal di sini kita lihat ada video, cara makannya seperti apa, samakan. Ya, samakan. Jadi kita nyontoh yang seperti itu. Saya nggak bilang itu duplikat atau plagiat, enggak. Karena ini produk teman-teman juga kan, produk teman-teman. Tapi caranya, kemudian fotonya, angle-nya, itu samakan. Ya. Misal kita lihat nih, yang kuliner mantap nih. Cara makannya seperti ini nih. Ini kalau teman-teman kalau mau buat posting yang seperti ini, samakan. Bahkan modelnya juga ya mirip-mirip seperti itu. Nah, kita lihat nih tayangan sampai 40.000, terus kemudian komennya juga banyak banget. Itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, selain itu, kita juga bisa kalau misal teman-teman ingin repost, boleh. Sesekali repost dari akun yang lain juga boleh. Dengan akun viral ini, enaknya kita bisa langsung repost. Misal seperti ini ya. Kita langsung repost gitu ya. Kita ada pilihan repost to feed, itu langsung ke beranda, terus kemudian repost to story. Jadi ada pilihan. Nah, itulah enaknya viral. Jadi kita bisa repost, dan jangan lupa kalau misal repost dari akun yang lain, cantumkan sumbernya. Ya, cantumkan sumbernya. Jadi kreditnya dicantumkan. Jangan hanya repost tapi tidak mencantumkan kredit. Itu akan menyalahi etika. Jadi etikanya kita cantumkan kredit atau caption yang mencantumkan bahwa kita repost dari mana. Ya, di sini juga ada original caption, kemudian tambah caption, kemudian related hashtag dan kredit. Nah, ini kelebihannya juga seperti itu ya. Misal sekarang nih, kelebihannya viral seperti itu. Kita original caption ini berarti kita pakai caption yang sama dengan post yang asli. Tapi saya coba pakai seperti ini ya. Kita coba nih. Nah, untuk hashtag yang saya suka dari viral itu, ini coba, ini makan apa nih? Pempek ya.
pempek. Yang saya suka dari viral itu adalah related hashtag. Artinya, kalau misal kita itu menuliskan salah satu hashtag di post ini, itu langsung ada related hashtag. Jadi kita nggak perlu nyari related hashtagnya yang lain tuh apa. Kita nggak usah mikir. Kita langsung aja klik sini, kita langsung nanti dikasih sama viral itu hashtag yang berhubungan dengan hashtag yang pertama. Kita lihat nih, pempek enak, pempek lenjer, pempek kulit, pempek online. Ini semuanya hashtag yang disajikan oleh viral ini itu adalah hashtag yang berhubungan dengan hashtag yang kita kasih tadi yang di pertama. Nah, itu enaknya viral ya. Dan kalau misal kita post, kemudian hashtagnya berhubungan, itu kemungkinan besar akan direkomendasikan oleh Instagram. Tapi kalau misalnya hashtagnya campur-campur, gado-gado, biasanya dianggap sebagai spamming. Nah, ini hati-hati. Itulah viral itu meminimalisir indikasi spamming. Jadi dari hashtag yang kita kasih ini, itu ada beberapa hashtag yang itu yang benar-benar yang related. Jadi yang satu circle ya, istilahnya seperti itu. Jadi satu circle yang nggak dianggap spamming oleh Instagram. Nah, di sini kredit itu artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita repost dari akun yang lain, kita kasih kredit. Repost dari kuliner 1 menit. Ini wajib teman-teman kalau bisa repost. Nah, kalau saya post ini, kemungkinan besar nanti like-nya banyak. Dan kemudian interaksinya juga hampir sama lah. Minimal interaksinya lebih ramai ya dari akun-akun dari posting-posting yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena ini sudah di-reset sama viral. Kalau akun ini kemungkinan akan ramai kalau diposting. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa, ini sudah saya sampaikan sampai bagaimana cara repost, kemudian bagaimana cara memberikan caption dan related hashtag. Oke? Sampai di sini coba saya tutup dulu. Oke teman-teman yang suaranya masih kecil, nanti akan saya edit ya. Jadi di sini suara juga saya rekam, nanti akan saya edit, saya berikan lagi ke teman-teman dengan suara yang lebih jelas ya. Mbak Detakin, maaf kalau misal suaranya masih belum terlalu jelas ini, nanti akan saya berikan versi yang lebih lengkap untuk suaranya jadi lebih keras ya. Oke, selanjutnya sekarang setelah semua ini sudah di-reset sama viral, kita lanjut ke hashtag. Nah, di hashtag ini ya. Di hashtag ini dari beberapa posting yang sudah kita reset tadi itu, nah ini ada hashtag yang sering digunakan oleh teman-teman ya. Jadi riset yang sering digunakan, hashtag yang sering digunakan oleh post yang kebetulan itu viral. Ini ada kuliner Bandung, kuliner Jakarta, seperti ini ya, total usage ini. Nah ini semua hashtag ini bisa di copy teman-teman. Jadi kalau mau copy silakan, langsung di copy juga boleh ya. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai silakan. Tapi kalau saya sendiri ya riset hashtag itu gunanya di sini. Saya lebih memilih untuk memilih hashtag yang medium atau niche spesifik. Kenapa? Karena persaingannya itu lebih rendah. Kalau extremely popular itu saingannya udah gede banget gitu. Jadi kalau misal kita masuk ke persaingan itu gila, orangnya udah banyak banget di situ, udah kayak pasar. Tapi kalau misal kita pakai yang medium atau niche spesifik, itu orangnya baru dikit. Nah, kita masuk itu masih longgar. Kalau di sini itu udah sempit banget ya, Jadi potensi orang untuk lihat post kita itu juga semakin kecil. Tapi kalau misal di sini potensi orang lihat konten kita itu semakin besar karena persaingannya itu kecil. Gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini dipilih dulu. Saya lebih suka yang medium aja. Nah,
Di sini teman-teman, yang medium itu ada beberapa, ini di copy aja, kemudian dipakai nanti untuk diposting yang selanjutnya. Atau boleh juga ya pakai yang niche spesifik. Ini nggak apa-apa dipakai. Ini kan ada beberapa cuma 32.000, 14.000, ini dipakai aja nggak apa. Ya. Karena apa? Kalau misal kita pakai yang spesifik, orang akan lebih lihat konten kita. Ya, karena sedikit postingnya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk riset hashtag itu pentingnya di sini. Kalau bisa ya kalau misal mau di-combine nggak apa-apa. Jadi yang extremely popular, kemudian yang medium 10 misalnya, kemudian yang niche specific 10. Jadi totalnya 30 ya maksimal untuk yang caption itu. Jadi ada tagar atau hashtag itu adalah maksimal 30. Oke, jika sudah, di sini juga ada analitik. Nah, analitiknya itu kita bisa lihat teman-teman, beberapa post yang populer atau yang viral itu kebanyakan di postnya itu di jam sekian. Nah, ini penting teman-teman. Jam orang-orang yang lagi rame-ramenya. Ya, jadi ternyata posting yang viral tadi itu tentang kuliner Bandung itu kebanyakan di post itu jam 6 sore, ini jam 18. Jam 7. Jadi waktunya orang-orang makan gitu ya. Waktunya orang-orang makan. Kemudian untuk harinya, ternyata post-post yang viral itu mereka di post itu ketika hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini banyak nih. Dan jumlah hashtagnya sekian. Nih. Dan ternyata mereka juga pakai hashtag yang spesifik. Itu banyak. Itu banyak. Yang extremely popular nggak terlalu banyak dipakai. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang paling banyak dipakai adalah yang spesifik. Ini pelajaran buat kita. Biasanya kita tuh pakai hashtag yang populer. Ya, yang sangat populer, dan itu kesalahan. Karena apa? Ya itu tadi. Karena persaingan sudah sangat banyak. Kita sempit. Jadi ketertarikan orang untuk melihat konten kita itu sangat sedikit. Nah, ini teman-teman, konten yang paling banyak menarik perhatian itu adalah konten video. Ini juga bisa untuk bahan riset. Jadi teman-teman kalau mau bikin konten, silakan aja. Tapi ternyata yang paling populer atau yang paling banyak mendapatkan engagement itu adalah konten berbentuk video. Nah, ini juga ada. Tadi sama ini ya, konten-konten yang populer itu ada di sini juga. Kita bisa lihat ini ya. Nah, ini yang tadi saya klik. Kalau misal saran saya, ambillah konten yang titiknya ada di sini. Itu kemungkinan untuk populer lagi atau viral lagi di sini tuh bisa. Yang di sini ya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, viral ini itu tools yang sangat powerful menurut saya. Jadi ini yang selama ini saya gunakan untuk menggunakan optimasi Instagram akun saya. Jadi selama ini kalau misal kita post biasanya yang like cuma 5 atau yang like cuma 3, bahkan tidak ada yang like. Itu karena kemungkinan post yang kita upload ke Instagram itu memang tidak banyak orang yang suka. Nah, belum terlalu populer. Jadi kita lihat aja. Kalau sekarang arusnya ke sini, kita ikut aja. Netizen kemana, kita ikut aja. Netizen ke barat, kita ikut post yang ke barat. Netizen misal lagi ke timur, ya kita ikut aja. Jadi kontennya kita ikut yang ke timur. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat secara gamblang, kita nggak bisa. Kita harus butuh tools. Ya toolsnya itu tadi yang sangat powerful untuk insight-nya itu adalah viral. Ya, jadi kita bisa lihat dari sini beberapa post yang memang ada beberapa, lihat ini ya, ada konten-konten yang banyak engagement-nya. Itu karena memang saya post juga dengan viral. Begitu ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa, kalau misal teman-teman ingin menggunakan atau ingin mencoba links tools Instagram yang saya pakai viral ini, linknya udah saya sertakan di kolom deskripsi. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau misal kurang jelas, ya nanti bisa ditanyakan ke saya via DM boleh, atau via YouTube juga boleh, di komentar silakan aja.
karena ini sangat terbatas, dan kemudian juga dari beberapa teman yang tadi hadir, dari Koni Gaming, juga dari Pak Detakin, sepertinya suara kurang jelas, nanti akan saya edit. Ya, jadi teman-teman mohon maaf, mungkin suaranya agak kurang jelas, nanti akan saya edit. Oke teman-teman, begitu. Semoga teman-teman yang uh, masih berusaha atau masih berjuang untuk optimasi Instagram agar Instagramnya banyak follower, agar Instagramnya engagementnya naik. Semoga dengan ini bisa terbuka dan tercerahkan. Jadi teman-teman tidak perlu bingung tanya kemana ini post yang rame seperti apa ya. Wah, ini kayaknya kalau misal kita post seperti ini kira-kira ada yang like atau enggak ya. Kita nggak usah tanya seperti itu karena di sini sudah ada tools yang bisa melihat itu semua dari insight yang dalam tadi. Itu saja teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi besok, mungkin akan saya berikan beberapa tutorial yang lain. Selamat malam dan selamat mencoba.